lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa, 6 Februari 2024 sekira pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena truk remblong. Salah satu warga bernama Roy mengatakan truk Fuso dengan nomor polisi B9273SJG yang sedang parkir menunggu proses pembelian tiket untuk masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Naas, truk tersebut dihantam truk yang diduga remblong di deretan paling belakang. Kecelakaan lalu lintas beruntun tak terhindarkan dan melibatkan 4 unit truk serta 1 sepeda motor. Adapun kendaraan yang terlibat adalah truk box dengan nomor polisi BE8388BG, Colt Diesel dengan nomor polisi BE8799DI, truk Fuso dengan nomor polisi BK8781XE, sepeda motor dengan nomor polisi BE2160EB, dan truk box dengan nomor polisi B9273SJG. Berdasarkan data yang dihimpun akibat laka lantas tersebut, ini mengakibatkan 5 korban mengalami luka-luka dan 1 diantaranya meninggal dunia. 1 korban mengalami luka ringan bernama Nasution merupakan warga Bakauheni, sementara 3 orang mengalami luka berat yakni Sigit, Andi, dan juga Ridwan. Adapun 1 korban meninggal dunia yakni kernet truk bernama Yuswono. Ya, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi tadi malam di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Dominius Desmantri Barus. Halo Domi, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi kecelakaan beruntun yang terjadi tadi malam ini di Lampung Selatan? Baik, rekan Mutia dan juga Tribuners, telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa 6 Februari 2024 sekitar pukul 21:15 tadi malam. Laka lantas beruntun di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan tersebut diduga karena truk mengalami remblong. Kanit Laka Lantas Polres Lampung Selatan, Ibtu Nixon Wilson Wariki mengatakan saat itu kendaraan truk box bernomor polisi BE8388BG yang mengangkut gula pasir berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Bakauheni. Lalu sesampainya di TKP, jalanan menurun, diduga truk tersebut mengalami remblong. Lalu truk tersebut menabrak kendaraan yang berada di depannya, yakni kendaraan Colt Diesel bernomor polisi BE8799DI. Selanjutnya truk tersebut menabrak kendaraan yang ada di depannya, yakni truk Fuso BK8781XE, dan menabrak truk di depannya kembali, yakni bernomor polisi BE2160EB. Dan truk tersebut menabrak sebuah sepeda motor, dan maka terjadilah laka lantas tersebut. Lalu sampai saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab laka lantas tersebut dengan melibatkan 5 kendaraan, yakni 3 kendaraan truk, 1 kendaraan Colt Diesel, dan 1 sepeda motor. Adapun identitas pengemudi pada kendaraan tersebut, yakni truk box bernomor polisi BE8388BG, diduga masih melarikan diri. Lalu untuk pengemudi kendaraan truk tronton bernomor polisi BK8781XE atas nama AHS, warga Dusun 5, Tanjung Bandar, Khalifah, Kecamatan Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban mengalami luka memar di bagian
dada sebelah kanan, luka di kaki sebelah kiri dan luka di kaki sebelah kiri. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Babazar. Lalu untuk penumpang atau kernet kendaraan truk fuso bernomor polisi BK 8781XE meninggal dunia, yakni berinisial YUS, 45 tahun, warga Pulau Merbau, Lil, Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lalu korban mengalami luka berat di bagian. Lalu korban lainnya yakni Andi S, warga Candimas, Kecamatan Natal, Lampung Selatan. Korban mengalami luka berat di bagian kaki, bagian lutut sebelah kiri. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Babazar. Lalu penumpang lainnya atas nama Sigit, warga Desa Candimas, Kecamatan Natal, Lampung Selatan. Korban mengalami luka berat di bagian kaki sebelah kanan dan juga masih dirawat di Rumah Sakit Babazar. Kemudian untuk pengendara sepeda motor, yakni bernama Ikwan, warga Gunung Tuajai, Payabuan, Sumatera Utara. Baik, Domi, terkait dengan kerugian yang diakibatkan akibat kecelakaan beruntun sendiri, ini apakah sudah ada hitungan resminya dari pihak terkait, Domi? Sementara ini berdasarkan data dari Unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan, kerugian akibat kecelakaan beruntun yang ada di Desa Bakauheni Lampung Selatan ini mencapai 50 juta rupiah. Baik, lalu Domi, terkait dengan kecelakaan beruntun yang terjadi tadi malam, ini dikatakan bahwasannya satu orang menjadi korban meninggal dunia ya, dan kelima orang lainnya ini mengalami luka berat dan saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Babazar Kalianda. Domi, terkait dengan kecelakaan ini tadi dijelaskan bahwasannya sampai saat ini pihak kepolisian belum menentukan terkait dengan penyebab dari kecelakaan beruntun ini, betul Domi? Baik, jadi dari dugaan sementara dari pihak kepolisian bahwa penyebab kecelakaan karena salah satu truk mengalami remblong dan menabrak kendaraan lainnya yang ada di depannya di turunan di Jalan Jalinsum, Desa Bakauheni, Lampung Selatan. Oke, untuk saat ini 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini apakah sudah dievakuasi dari lokasi tempat kejadian perkara atau bagaimana, Domi? Baik, untuk kelima kendaraan sendiri sudah dievakuasi oleh unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan ke bagian unit Laka di bagian Polres Lama, dan untuk ada satu kendaraan lagi yang sebenarnya tertabrak, namun pemilik kendaraan tidak mau mengklaim bahwa ada kerusakan dan maka dari itu ia melanjutkan perjalanannya, begitu rekan Mutia. Oke, baik, terima kasih banyak Domi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi sudah dijelaskan bahwasannya kecelakaan beruntun ini terjadi tadi malam, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, di mana 5 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun. Dan untuk sementara ini dugaannya diakibatkan karena salah satu kendaraan mengalami remblong dan akhirnya menabrak kendaraan lain di depannya. Dan akibat kecelakaan beruntun tersebut, satu korban meninggal dunia sementara lainnya mengalami luka-luka. Masuk saksi hidup, ya, saya kira sama ya, Pak Nanang, Mas Budi, Pak Prof. Budi dan sebagainya, kita mengawal reformasi dari pertama. Pertanyaannya adalah kenapa selama 25 tahun kita tidak melakukan gerakan seperti ini? Ya karena tidak ada masalah mendasar. Setiap kontestasi politik pasti ada persaingan, itu hal yang biasa, ada orang menang. Akademisi Lampung ingatkan Presiden hingga kades netral di pemilu. Sejumlah akademisi di Lampung mengingatkan Presiden, aparatur sipil negara, hingga kepala desa agar netral dalam pemilu 2024 pada Rabu 7 Februari 2024 siang. Seruan itu sendiri menyusul aksi serupa yang sudah lebih dulu disuarakan oleh sejumlah akademisi dari UGM, UI, UII, serta sejumlah kampus lain di Indonesia. Diketahui seruan ini sendiri dihadiri oleh sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Lampung, seperti Unila, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, dan UMITRA. Pembacaan petisi itu juga dihadiri sejumlah mahasiswa, serta sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang. Adapun pembacaan petisi dipimpin oleh Guru Besar Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yakni Profesor Ari Darmastuti. Menurut Ari, sebagai akademisi perguruan tinggi, pihaknya secara nurani terpanggil untuk menyuarakan dan menyerukan pendapat
tentang kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Menurut Ari, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar, sehingga pihaknya menolak siapapun yang melakukan kampanye hitam dan penyimpangan dalam pemilu. Para akademisi ini juga mengoreksi sikap pejabat dan penyelenggara negara yang dinilai telah merusak demokrasi dengan melakukan pelanggaran etika dalam proses pemilu 2024. Para akademisi ini pun mengingatkan penyelenggaraan negara mulai dari presiden hingga tingkat kepala desa agar netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Saya kira sama ya, Pak Nanang, Mas Budi, Pak Prof. Budi dan sebagainya, kita mengawal reformasi dari pertama. Pertanyaannya adalah kenapa selama 25 tahun kita tidak melakukan gerakan seperti ini? Ya karena tidak ada masalah mendasar. Setiap kontestasi politik pasti ada persaingan, itu hal yang biasa, ada orang menang, ada orang kalah. Kami tidak melihat selama ini ada upaya-upaya untuk kemudian merusak sendi-sendi bernegara. Yang kami lihat pertama kali adalah tentu soal yang sangat mendasar adalah keputusan MK nomor 90. Kami melihat bahwa pengambilan keputusan itu melalui proses kenegaraan yang sangat tidak wajar. Prinsip tidak punya konflik kepentingan dilanggar. Ya, mohon maaf kalau saya dari ilmu politik memang omongannya agak keras. Beda dengan teman-teman hukum yang penyusunan kata-katanya hati-hati sekali. Kalau orang politik enggak. Kalau orang politik enggak. Bagaimana mungkin seorang paman dari seorang ponakan, saudara ipar dari seorang presiden membuat aturan? Itu dalam etika manapun yang namanya konflik kepentingan sangat kental. Tidak pantas dia ikut serta di dalamnya. Ya, karena itu sudah dikukuhkan menjadi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu bukti bahwa memang tidak beretika. Ya. Jadi itu ada sinyal pertama rusaknya demokrasi yang selama ini sudah kita jaga dengan sangat hati-hati. Mohon adik-adik ingat, bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat besar. Kita ketiga demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Menjaga keutuhan demokrasi dari 270 juta jiwa tidak mudah. Karena itu jangan sampai fondasi-fondasi yang sudah kita letakkan dari masa reformasi dirusak oleh kepentingan segolongan orang. Kami tidak turun selama ini karena tidak ada pelanggaran mendasar. Biasa saja, calon saya kalah ya biasa saja gitu. Tapi jangan merusak aturan. Saya kira adik-adik dari Fakultas Hukum tahu persis bagaimana sebuah aturan hukum itu dibuat dengan... Warga sempat mendengar suara ledakan saat kebakaran Pertashop Bengkunat. Warga sempat mendengar suara ledakan saat terjadi kebakaran di Pertashop Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Ari, warga setempat, mengaku mendengar ada suara letupan seperti ledakan. Diduga suara ledakan itu berasal dari jeriken BBM yang terbakar di lokasi. Pada saat kejadian, Pertashop milik warga Kota Agung Tanggamus itu dijaga oleh 2 karyawan. Nahasnya, salah satu karyawan bernama Wangga Al-Adlu tewas di tempat dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Berdasarkan informasi yang beredar, saat kejadian korban sedang berada di dalam kamar mes yang tak jauh dari Pertashop. Sedangkan rekannya yang selamat berada di luar. Saat kejadian, warga sempat menelpon korban untuk memberitahukan adanya kebakaran. Tak disangka korban ditemukan sudah tak bernyawa. Kapolsek Bengkunat AKP Zulkifli mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan di lokasi dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka. Pertashop itu adalah milik Roli, warga Kota Agung Tanggamus. Untuk sementara pemicu kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek listrik. Kawanan gajah liar di Lampung Barat terus berusaha masuk ke permukiman warga. Kawanan gajah liar yang berjumlah 18 ekor mencoba masuk ke permukiman warga Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Pembina Satgas Konflik Gajah Suwoh dan BNS Lampung Barat, Sugeng Hari Kinaryo Adi mengatakan kawanan gajah liar itu sudah 3 hari berada di dekat pemukiman warga. Menurut anggota DPRD Lampung Barat dari fraksi PDIP ini, posisi gajah sekarang masih berada tepat di wilayah Blok Kasamsi sekitar Sawitan. Semenjak mulai kembali memasuki wilayah Lampung Barat, kawanan gajah liar ini mulai merusak tanaman dan juga sawah.
Kendati demikian, jelas Sugeng, kerusakan yang dibuat oleh kawanan gajah itu tidak sampai menyebabkan kerugian yang signifikan. Penyu langka berukuran jumbo ditemukan mati di pantai Labuhan Jukung. Seekor penyu jenis lekang berukuran jumbo ditemukan mati di pinggir pantai Labuhan Jukung, Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Bangkai hewan langka ini ditemukan warga 2 hari yang lalu. Andri, warga setempat mengatakan diduga penyu ini mati karena sakit. Dikatakannya penyu berukuran jumbo itu sempat terlihat di sekitar pantai Labuhan Jukung pada Minggu 4 Februari 2024 lalu. Saat petang, penyu itu terbawa arus ke pinggir pantai dalam keadaan yang lemas. Saat itu warga sempat melepas penyu tersebut ke laut lepas. Keesokan harinya, Senin 6 Februari 2024, penyu itu ditemukan sudah terkapar di pinggir pantai dalam keadaan mati. Ia berharap dinas terkait dapat segera menindaklanjuti penemuan hewan langka yang mati tersebut agar bisa segera dievakuasi. Bunda Eva resmikan kampung nelayan modern di Pulau Pasaran. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meresmikan kampung nelayan modern di Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Peresmian Kalomo turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing dan Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo. Eva Duyana mengatakan Kalomo akan didorong menjadi sentra ikan asin di Kota Tapis Berseri. Selain itu, Kalomo akan menjadi objek wisata di Bandar Lampung. Eva menyebut pihaknya akan memprioritaskan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM di Kalomo. Dalam kesempatan itu pula, Eva Duyana turut membaur dengan ibu-ibu setempat menjemur ikan asin. Ini sekarang peresmian ya, ada untuk kemasan dan juga ada untuk packingan sama untuk awetnya ikan. Ada kulkas besar di sini dan juga sini ada sentra makanan nanti dari ikan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Kota Bandar Lampung menjadi sentral ikan asin di Kota Bandar Lampung. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Wisata yang sudah memberikan semua pelayanan ini. Apalagi tadi kita sudah ada tempat kemasan dan juga ada tempat untuk peti kemas untuk ketahanan dari teri ini, dan juga tempatnya ada untuk kafenya, ada untuk wisata kulinernya. Bunda Eva mengucapkan terima kasih sebagai Wali Kota Bandar Lampung dan juga untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, dan ini akan kita lestarikan sebagai tempat pariwisata di Kota Bandar Lampung. Ada berapa UMKM sih? Kalau nggak salah ada 5 tadi UMKM yang di sini. Nanti juga kan kita ada pinjaman tanpa bunga. Nanti kita prioritaskan di sini untuk kita berikan pinjaman tanpa bunga bagi untuk perindustrian kemasan ikan teri yang ada di mana.